Seorang orator karismatik memprovokasi konflik, membuat dua negara di ambang perang. Namun, terungkap bahwa ia adalah agen ganda yang bertujuan untuk membongkar sebuah konspirasi global. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar dari mana asal kalian. Matahari terik membakar kulit, tetapi tidak sebanding dengan api yang membakar jiwa ribuan orang yang berkumpul di alun-alun Tawau. Di tengah kerumunan yang padat, di atas panggung sederhana, Safawi Rashid berdiri. Perawakannya kurus, tetapi suaranya menggelegar, memecah keheningan sore yang panas. Matanya memancarkan karisma yang begitu kuat, seolah mampu menghipnotis setiap pendengarnya. Di belakangnya, sebuah spanduk besar bertuliskan, "Ambalat, hak kami," terbentang, ditiup angin laut yang asin. Ia adalah sosok yang tiba-tiba muncul, bagai meteor, membawa serta gelombang pasang nasionalisme yang tak terbendung. Rakyat Sabah, yang merasa terpinggirkan selama puluhan tahun, kini memiliki suara, sebuah harapan yang diwujudkan dalam diri Safawi. "Saudara-saudaraku sekalian," teriaknya, suaranya memantul dari pengeras suara. "Berapa lama lagi kita akan diam? Berapa lama lagi kita akan membiarkan hak kita dirampas? Ambalat adalah jantung kita, adalah harga diri kita, adalah masa depan anak-anak kita." Sorakan-sorakan membahana, membalas setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Ambalat milik kita, ambalat milik kita," seru mereka, penuh semangat. Orasi itu menyebar cepat, menjadi berita utama di seluruh dunia. Rekaman-rekaman amatir dari ponsel diunggah ke media sosial, menyebar viral, dan memicu reaksi berantai. Di Jakarta, di dalam ruang kontrol kapal perang Republik Indonesia, Kolonel Sofyan Ali, seorang perwira tinggi yang dikenal tenang dan berhati-hati, menatap layar monitor dengan tatapan yang dalam. Di layar itu, orasi Safawi diputar berulang-ulang. Wajahnya yang tegap dan mata yang tajam, kini dipenuhi oleh kerutan keraguan. Ia telah mengabdi pada negara selama puluhan tahun, dan ia tahu, setiap pergerakan sekecil apapun di perbatasan bisa memicu konflik besar. "Aneh," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Orang ini, dia punya karisma yang kuat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar." Ia memperhatikan setiap detail. Pilihan kata, intonasi, bahkan gerakan tangan Safawi. Semuanya tampak begitu sempurna, terlalu sempurna, seperti sebuah pertunjukan yang telah dilatih berulang kali. Bukan orasi yang spontan dari hati, melainkan naskah yang dirancang untuk efek maksimal. Di seberang sana, di Kuala Lumpur, di dalam kantor yang steril dan modern, Kepala Intelijen Malaysia Ilham Yasir merasakan hal yang sama. Ia melihat rekaman orasi Safawi, dan ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Gerakan tangan dan sorotan mata Safawi tidak mencerminkan emosi yang tulus. Itu hanyalah sandiwara. "Siapa dia?" tanya Ilham kepada bawahannya. "Aku tidak pernah melihat orang ini sebelumnya. Bagaimana bisa seseorang dengan karisma sebesar itu tidak pernah terdeteksi oleh intelijen kita?" Bawahannya terdiam. Tidak ada yang tahu. Safawi Rashid bagaikan hantu, tiba-tiba muncul dari kegelapan dan memegang kendali atas ribuan orang. Ia tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki afiliasi politik yang jelas. Ia hanyalah seorang orator, seorang karismatik yang berbicara tentang hak-hak rakyat Sabah. Di Tawau, Safawi mengakhiri orasinya dengan sebuah ultimatum yang mengguncang dunia. "Jika pemerintah pusat tidak mengambil tindakan nyata dalam waktu dekat, kami akan menyatakan diri sebagai negara merdeka, dan kami akan mengambil Ambalat dengan tangan kami sendiri." Ancaman itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api yang telah membara. Di Jakarta dan Kuala Lumpur, para petinggi panik. Mereka memanggil Sofyan dan Ilham, meminta mereka untuk segera mengambil tindakan. Sofyan diberi perintah untuk mengerahkan kapal-kapal perang ke Ambalat, sementara Ilham diberi perintah untuk menangkapi para pemimpin gerakan Safawi. Namun, baik Sofyan maupun Ilham ragu. Mereka adalah perwira yang cerdas dan berpengalaman. Mereka tahu, sebuah pergerakan militer atau penangkapan massal akan memicu konflik bersenjata yang tidak terhindarkan. Mereka melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi di saat yang sama, mereka menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, mencegah perang. Mereka harus mengambil keputusan yang sulit, melanggar perintah atasan mereka, demi tujuan yang lebih besar. Malam itu, di bawah kerlipan bintang-bintang di atas laut Ambalat, Sofyan Ali duduk di dek kapal patrolinya,
memandangi air yang gelap. Ia memegang ponsel satelit di tangannya, ragu. Ia tahu, ia harus menghubungi Ilham. Ia harus mengambil risiko, melanggar prosedur yang telah ditetapkan, demi menyelamatkan ribuan nyawa. Di sisi lain, Ilham Yasir juga memegang ponselnya, menunggu. Mereka berdua, di dua negara yang berbeda, merasakan beban yang sama. Sebuah beban yang membuat mereka harus bekerja sama, di balik layar, tanpa sepengetahuan siapapun. Jaringan komunikasi terenkripsi yang mereka gunakan terasa dingin dan hampa, tidak seperti percakapan biasa. Namun, di balik ketiadaan emosi itu, terjalin sebuah kepercayaan yang tidak terucap. Mereka adalah dua orang yang seharusnya saling berhadapan di medan pertempuran. Tetapi kini mereka duduk bersama, di balik layar, menganalisis situasi yang rumit. Kolonel Sofyan Ali, dengan wajah lelah, menatap layar komputernya. Di seberang sana, di Kuala Lumpur, Ilham Yasir, dengan sorot mata yang tajam, melakukan hal yang sama. Mereka berdua tahu, mereka berada dalam permainan catur yang sangat berbahaya. Satu langkah salah, dan semua bisa hancur. Aku mengirimkan semua data yang kami dapatkan, kata Ilham, suaranya pelan dan penuh perhitungan. Rekaman orasi, riwayat hidup Safawi, dan segala informasi yang kami miliki. Sofyan mengangguk. Aku juga. Semua data kami, analisis kami semuanya ada di sana. Mereka berdua menganalisis orasi Safawi. Mereka memutar ulang video, memperlambat setiap gerakan, dan membedah setiap kata. Mereka mencari celah, mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk meredakan ketegangan. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Bukan dari apa yang Safawi katakan, tetapi dari apa yang tidak ia katakan. Ada beberapa kata kunci yang dihindari oleh Safawi, kata-kata yang seharusnya ia gunakan jika ia benar-benar ingin memprovokasi. Lihat ini, kata Sofyan, mengarahkan kursornya pada sebuah paragraf dalam transkrip orasi Safawi. Dia menyebutkan hak-hak rakyat, kedaulatan, dan keadilan. Tetapi dia tidak pernah menyebut perang, konflik bersenjata, atau darah. Ilham terkejut. Ia telah menonton video itu puluhan kali, tetapi ia tidak pernah menyadari detail sekecil itu. Sofyan benar. Safawi menggunakan kata-kata yang memprovokasi, tetapi ia tidak pernah melewati batas yang bisa memicu pertempuran. Ia berbicara tentang perjuangan, tetapi bukan tentang pertempuran. Ia berbicara tentang hak, tetapi bukan tentang kekerasan. Dia bukan orang yang bodoh, kata Ilham. Dia tahu, jika dia melewati batas, dia akan kehilangan dukungan rakyat. Dia akan dianggap sebagai teroris. Tetapi, ada yang aneh. Seolah-olah dia memiliki garis batas yang tidak terlihat, yang tidak boleh ia lewati. Mereka berdua saling menatap, sebuah pemahaman tanpa kata terjadi di antara mereka. Ini bukan orasi yang spontan. Ini adalah sebuah naskah yang telah dirancang dengan cermat. Tetapi, naskah ini dibuat oleh siapa? Dan untuk tujuan apa? Mereka merasa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik semua ini, yang menggunakan Safawi sebagai pion dalam permainan yang sangat kotor. Kita harus mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini, kata Sofyan, suaranya dipenuhi tekad. Kita tidak bisa membiarkan dua negara kita terjebak dalam perang yang tidak ada gunanya. Ilham mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Ia tahu, tugasnya sebagai kepala intelijen tidak hanya melindungi negaranya dari musuh, tetapi juga dari orang-orang yang ingin memanipulasi mereka. Ia merasa marah. Bukan kepada Sofyan, bukan kepada Indonesia, tetapi kepada orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan, yang ingin menumpahkan darah demi keuntungan pribadi. Kita akan menyelidiki latar belakang Safawi lebih dalam, kata Ilham. Kita akan mencari tahu dari mana ia mendapatkan uang, dari mana ia mendapatkan dukungan. Kita akan mencari jejak yang bisa kita gunakan. Sofyan mengangguk. Mereka berdua, dua perwira dari dua negara yang berbeda, kini memiliki misi yang sama. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Sebuah aliansi rahasia yang terbentuk di tengah badai, demi tujuan yang lebih besar dari sekadar kedaulatan. Penyelidikan rahasia dimulai. Sofyan dan Ilham mengerahkan tim intelijen terbaik mereka, tanpa sepengetahuan atasan mereka. Tim-tim itu bekerja dalam kegelapan, seperti bayangan yang tidak terlihat, mengawasi setiap pergerakan Safawi.
Mereka melacak setiap panggilan telepon, setiap email, setiap pertemuan. Tetapi yang mereka temukan justru membuat mereka bingung. Safawi tidak berhubungan dengan kelompok-kelompok ekstremis, tidak berhubungan dengan politisi yang korup. Ia hanya berhubungan dengan orang-orang biasa, dengan nelayan, dengan petani, dengan rakyat kecil. Dia adalah sosok yang misterius. Lapor seorang agen intelijen kepada Ilham. Dia tidak punya catatan kriminal, tidak punya afiliasi politik yang jelas. Dia hanya seorang orator, dan dia sering bepergian ke luar negeri secara diam-diam. Pernyataan itu membuat Ilham terkejut. Bepergian ke luar negeri secara diam-diam? Itu tidak mungkin. Semua pergerakan di luar negeri, terutama bagi seseorang yang menjadi sorotan, harus tercatat. Tetapi pergerakan Safawi tidak ada. Itu seperti ia dilindungi oleh sebuah sistem yang jauh lebih canggih dari yang mereka bayangkan. Lacak pergerakannya. Perintah Ilham, suaranya dingin. Cari tahu, kemana ia pergi, dan siapa yang ia temui. Tim intelijen bekerja keras. Mereka menggunakan teknologi tercanggih yang mereka miliki. Mereka meretas sistem bandara, meretas sistem keamanan hotel, meretas setiap sistem yang bisa mereka retas. Dan akhirnya, mereka menemukan sesuatu. Sebuah jejak yang sangat kecil. Sebuah jejak yang tersembunyi di balik sistem yang sangat rumit. Mereka menemukan bahwa Safawi telah bepergian ke Singapura. Ia tidak menggunakan paspornya. Ia menggunakan sebuah paspor palsu yang sangat sempurna. Ia tidak tinggal di hotel. Ia tinggal di sebuah apartemen mewah. Dan ia bertemu dengan seorang pria yang identitasnya tidak diketahui. Siapa pria itu? Tanya Sofyan. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Kami tidak tahu, jawab seorang agen intelijen. Wajahnya tertutup. Tetapi kami berhasil mendapatkan rekaman percakapan mereka. Percakapan itu penuh dengan kode-kode rahasia. Ilham menatap layar, di mana video rekaman itu diputar. Percakapan itu penuh dengan kata-kata yang aneh. Kata-kata seperti ujian, batas, dan persahabatan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan percakapan antara seorang orator dan seorang pendukungnya. Ini adalah percakapan antara seorang mentor dan seorang murid. Mereka bukan pengkhianat, kata Ilham, lebih kepada dirinya sendiri. Mereka sedang memainkan sebuah permainan. Permainan yang sangat berbahaya. Sofyan mengangguk. Aku setuju. Permainan ini tidak hanya tentang ambalat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Kita harus mencari tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka berdua tahu, mereka telah menemukan benang merah yang akan membimbing mereka ke kebenaran. Tetapi mereka juga tahu, benang merah itu sangat rapuh. Satu langkah salah, dan benang itu bisa putus. Mereka harus berhati-hati. Kode-kode rahasia yang mereka dapatkan dari percakapan Safawi sangat rumit. Sofyan dan Ilham menghabiskan waktu berjam-jam untuk memecahkan kode-kode itu. Mereka menggunakan tim kriptografi terbaik yang mereka miliki, dan akhirnya, mereka berhasil. Kode-kode itu mengarah ke sebuah alamat, sebuah apartemen kosong di pusat kota Singapura. Apartemen itu, menurut data yang mereka miliki, adalah milik sebuah perusahaan fiktif. Sebuah perusahaan yang tidak memiliki catatan keuangan, tidak memiliki karyawan. Sebuah perusahaan yang dibuat hanya untuk menutupi jejak. Ini adalah jebakan, kata Ilham, suaranya dipenuhi kecurigaan. Mereka tahu kita sedang mengawasi mereka. Mereka ingin kita datang ke sana. Sofyan mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Tetapi ia juga tahu, mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mengambil risiko. Mereka harus pergi ke sana. Kita akan pergi, kata Sofyan, suaranya mantap. Kita akan menyusup ke apartemen itu, dan kita akan mencari tahu apa yang mereka sembunyikan. Mereka berdua menyusun rencana. Mereka menyamar sebagai turis. Mereka berhasil menembus keamanan apartemen, berkat bantuan seorang kontak lama Ilham yang bekerja di sana. Di dalam, apartemen itu kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada dekorasi. Hanya ada sebuah laptop yang terletak di atas meja, yang menyala. Di layar laptop, ada sebuah rekaman video. Rekaman itu memperlihatkan Safawi yang sedang berbicara dengan seorang pria bertudung. Mereka berdua duduk di sebuah kursi, berhadapan muka. Ujian pertama, gagal.
kata pria itu, suaranya dingin. Aku tahu, jawab Safawi, suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan begitu tenang. Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak akan membalas. Pernyataan itu membuat Sofyan dan Ilham terkejut. Mereka tidak mengerti. Ujian apa yang Safawi bicarakan? Mengapa ia ingin memprovokasi mereka? Ujian ini adalah untuk menguji ketahanan mereka, kata pria itu. Jika mereka membalas, itu berarti mereka tidak pantas. Itu berarti mereka tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan kita. Pernyataan itu membuat Sofyan dan Ilham semakin bingung. Mereka merasa seperti mereka berada dalam sebuah film, di mana mereka tidak mengerti apa-apa. Ujian ini akan berlanjut, kata pria itu. Ujian ini akan lebih sulit. Mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin perdamaian. Rekaman video itu berakhir. Sofyan dan Ilham terdiam. Mereka menatap layar, bingung. Apa yang mereka dengar? Itu tidak masuk akal. Mengapa Safawi, yang telah memprovokasi dua negara, justru melakukan hal itu untuk menguji mereka? Apakah ia benar-benar seorang agen ganda? Atau apakah ini hanya sebuah jebakan yang lebih rumit? Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan sebuah jawaban, tetapi jawaban itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mereka tahu, mereka harus terus berjuang. Mereka harus menemukan kebenaran. Mereka harus menghentikan permainan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah kembali ke negara masing-masing, Sofyan dan Ilham merasakan beban yang semakin berat di pundak mereka. Rekaman video dari apartemen Singapura membuat mereka sadar bahwa Safawi adalah bidak dalam permainan yang lebih rumit, tetapi mereka belum tahu siapa dalang sebenarnya. Sementara itu, di Tawau, Safawi kembali dengan energi yang lebih besar. Ia mengumpulkan para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan para datuk, mendesak mereka untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi. Waktu kita terbatas, desaknya dengan suara berapi-api. Pemerintah pusat sudah tidak peduli. Hanya kita yang bisa menyelamatkan Ambalat. Tuntutan itu menyulut api perdebatan panas di parlemen Malaysia. Para politisi yang pro-federalisme berseru-seru, menuduh Safawi sebagai pengkhianat. Namun, mereka yang pro-Sabah bersorak-sorak, mendukung tuntutan Safawi. Keadaan di Malaysia terbelah. Rakyat turun ke jalan, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Indonesia. Di saat yang sama, di perairan Ambalat, kapal-kapal perang kedua negara mulai bergerak. Tidak ada tembakan, tidak ada pergerakan agresif, tetapi keberadaan mereka di dekat satu sama lain sudah cukup untuk memicu ketegangan. Mata seluruh dunia kini tertuju ke Laut Ambalat. Setiap gerakan, setiap kata, setiap bisikan, diawasi dengan ketat. Kolonel, kapal-kapal Malaysia telah memasuki zona abu-abu, lapor seorang bawahan kepada Sofyan. Mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari batas teritorial kita. Sofyan menelan ludah. Ia tahu, satu langkah salah, satu miskomunikasi, dan perang akan pecah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tetap tenang, tidak memprovokasi, dan hanya mengamati. Ia menghubungi Ilham, berharap ia memiliki berita baik. Mereka juga mendesakku, Sofyan, kata Ilham, suaranya terdengar lelah. Atasanku memerintahkan untuk bersiap menghadapi konfrontasi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka berdua menyadari, mereka kehabisan waktu. Rekaman video dari Singapura tidak bisa mereka gunakan sebagai bukti. Tanpa konteks yang jelas, video itu hanya akan membuat orang-orang menganggap mereka berhalusinasi. Mereka harus bertindak, tetapi mereka tidak tahu harus bertindak bagaimana. Mereka harus bertemu dengan Safawi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Kita harus bertemu dengannya, kata Sofyan. Sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Ilham mengangguk. Aku setuju. Tetapi bagaimana? Dia tidak akan sembarangan bertemu dengan kita. Terlalu berisiko baginya. Mereka berdua merasakan keputusasaan. Mereka telah berusaha keras. Tetapi sepertinya mereka tidak bisa menghentikan badai yang akan datang. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu, mereka tidak bisa. Mereka adalah prajurit, mereka adalah intelijen, mereka adalah penjaga bangsa. Dan mereka akan berjuang sampai akhir. Mereka menyusun sebuah rencana yang sangat berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan.
Malam itu, di tengah laut yang gelap, di bawah kerlipan bintang-bintang, sebuah perahu nelayan kecil berlayar. Di dalamnya, duduk 3 orang. Kolonel Sofyan Ali, Kepala Intelijen Malaysia Ilham Yasir, dan orator karismatik Safawi Rashid. Pertemuan itu sangat tegang. Suara ombak yang memecah di lambung perahu adalah satu-satunya suara yang terdengar. Sofyan dan Ilham menatap Safawi dengan sorot mata yang penuh kecurigaan, sementara Safawi menatap mereka dengan sorot mata yang tenang. "Kami tahu kau yang berada di balik semua ini," kata Sofyan, suaranya dingin dan tegas. "Orasi-orasimu, pergerakanmu, semuanya adalah bagian dari sebuah rencana. Mengapa kau melakukan ini?" Safawi tersenyum. Bukan senyum sinis, tetapi senyum yang penuh penyesalan. "Aku tidak bisa memberitahu kalian. Ini adalah sebuah misi. Aku tidak bisa mengkhianati misi ini." "Misi apa?" tanya Ilham, suaranya bergetar. "Misi untuk memicu perang antara 2 negara kita? Misi untuk menumpahkan darah?" Safawi menggeleng. "Bukan. Misi ini adalah untuk mencegah perang. Misi ini adalah untuk mengungkap kebenaran." Pernyataan itu membuat Sofyan dan Ilham terkejut. Mereka tidak mengerti. Bagaimana bisa seseorang yang memprovokasi sebuah konflik justru mengatakan bahwa ia ingin mencegahnya? "Kau menganggap kami bodoh?" tanya Sofyan, amarahnya memuncak. "Kau pikir kami tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau memprovokasi kami. Kau membuat kami bersiap untuk berperang." "Aku tahu," jawab Safawi, suaranya tenang. "Dan aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Tetapi, ini adalah satu-satunya cara. Satu-satunya cara untuk membuat kalian sadar. Satu-satunya cara untuk membuat kalian melihat apa yang tidak terlihat." Safawi mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Ia memberikannya kepada Sofyan. "Semua yang kalian butuhkan ada di sana. Semua yang kalian cari." Sofyan mengambil flash disk itu. Tangannya bergetar. Ia menatap flash disk itu, kemudian menatap Safawi. "Apa ini?" "Ini adalah bukti," jawab Safawi. "Bukti dari sebuah konspirasi yang lebih besar. Sebuah konspirasi yang melibatkan orang-orang yang paling berkuasa. Sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan 2 negara kita." Pernyataan itu bagaikan petir di siang bolong. Sofyan dan Ilham terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka anggap musuh justru adalah sekutu mereka. Mereka merasa malu. Mereka telah menuduh Safawi, mereka telah merencanakan untuk menangkapnya. Tetapi ia tidak membalas. Ia tidak marah. Ia hanya meminta maaf. "Kami adalah agen ganda," kata Safawi, suaranya pelan dan penuh emosi. "Aku dan timku. Kami adalah agen ganda yang bekerja untuk kedua negara. Kami ditugaskan untuk menciptakan ketegangan, untuk memancing musuh keluar dari sarangnya. Musuh yang sebenarnya." Sofyan dan Ilham saling menatap. Mereka merasa seperti mereka telah terbangun dari mimpi buruk. Mereka telah berada di ambang perang, di ambang kehancuran. Tetapi ia datang dan menyelamatkan mereka. Ia mengorbankan segalanya. Ia mengorbankan nama baiknya. Ia mengorbankan hidupnya demi mereka. "Kau tidak perlu melakukan ini," kata Sofyan, suaranya bergetar. "Kau bisa memberitahu kami dari awal. Kau tidak perlu mengambil risiko sebesar ini." Safawi menggeleng. "Tidak. Jika aku memberitahu kalian dari awal, mereka akan tahu. Mereka akan mengawasi kalian. Dan mereka akan membunuh kalian. Ini adalah satu-satunya cara. Aku harus mengambil risiko." Safawi memandang mereka dengan tatapan yang penuh harapan. Ia telah melakukan bagiannya. Kini, giliran mereka. Giliran mereka untuk mengungkap kebenaran. Giliran mereka untuk mencegah perang. Giliran mereka untuk menyelamatkan 2 negara dari kehancuran. Di atas perahu nelayan, di bawah remang-remang lampu, Sofyan dan Ilham memutar video yang ada di dalam flash disk. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka mendidih. Di dalam video itu, ada para petinggi militer dan politisi dari kedua negara yang duduk bersama dengan seorang pria asing yang wajahnya terlihat jelas. Pria itu adalah pemimpin sebuah perusahaan asing, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak. "Dia adalah dalang di balik semua ini," kata Safawi, suaranya tenang.
Dia ingin Ambala tidak stabil. Dia ingin perang terjadi. Ketika dua negara kita sibuk berperang, dia akan mengambil alih blok minyak Ambala tanpa perlawanan. Video itu menunjukkan semuanya. Perjanjian rahasia, suap, dan rencana-rencana yang keji. Para petinggi militer yang seharusnya melindungi negara mereka, justru mengkhianati negara mereka. Mereka menumpahkan darah rakyat mereka sendiri, demi uang, demi kekuasaan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kata Sofyan, suaranya dipenuhi amarah. Kita harus mengungkap kebenaran. Kita harus membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Ilham mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Ia merasa marah dan sedih. Ia telah mengabdi pada negaranya selama puluhan tahun. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Ia telah mengorbankan keluarganya. Tetapi di balik semua itu, ada orang-orang yang korup, yang mengkhianati kepercayaan rakyat. Kita harus berhati-hati, kata Safawi, suaranya serius. Mereka tahu, kita telah mengetahui rahasia mereka. Mereka akan memburu kita. Mereka akan melakukan segalanya untuk membungkam kita. Pernyataan itu tidak membuat Sofyan dan Ilham gentar. Mereka telah menghadapi berbagai ancaman. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka. Dan mereka akan melakukannya lagi, demi kebenaran. Mereka menyusun rencana. Mereka akan kembali ke daratan, bersembunyi di tempat yang aman. Mereka akan menyebarkan bukti yang mereka miliki ke seluruh dunia. Mereka akan membuat para jurnalis dan para aktivis bekerja sama dengan mereka. Mereka akan membongkar konspirasi ini di depan mata seluruh dunia. Mereka tahu, ini adalah pertarungan yang sangat berat. Mereka tidak hanya melawan para petinggi yang korup. Mereka melawan sebuah perusahaan asing yang sangat kuat. Sebuah perusahaan yang memiliki kekuasaan dan uang yang tak terbatas. Sebuah perusahaan yang tidak akan pernah ragu untuk membunuh. Kita harus berani, kata Sofyan, suaranya mantap. Kita harus berani berkorban. Kita harus berani menghadapi kebenaran. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menyelamatkan dua negara kita dari kehancuran. Safawi tersenyum. Ia menatap Sofyan dan Ilham. Ia merasa bangga. Ia telah menemukan dua orang yang bisa ia percayai. Dua orang yang bisa ia andalkan. Dua orang yang akan membantunya menyelesaikan misi yang telah ia mulai. Mereka kembali ke daratan, bersembunyi di sebuah rumah aman yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu kosong, hanya ada perabotan seadanya. Di sana, mereka merasakan ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka tahu, mereka sedang diburu. Mereka adalah tiga orang yang memegang kunci untuk membongkar sebuah konspirasi yang bisa mengguncang dunia. Dan para agen asing itu tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Kita harus bergerak cepat, kata Sofyan. Kita harus menyebarkan bukti ini secepat mungkin. Sebelum mereka menemukan kita. Ilham mengangguk. Aku sudah menghubungi beberapa jurnalis yang aku percayai. Mereka akan membantu kita. Tetapi kita harus berhati-hati. Mereka berdua bekerja keras. Mereka menyusun rencana. Mereka akan mengirimkan video dan data ke para jurnalis. Mereka akan menggunakan jalur terenkripsi, jalur yang tidak bisa dilacak. Mereka akan membuat video itu menyebar viral di seluruh dunia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara itu berasal dari luar rumah. Suara langkah kaki yang mendekat. Mereka bertiga terdiam. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu, mereka telah ditemukan. Mereka bersiap. Sofyan dan Ilham mengeluarkan pistol mereka. Safawi bersiap untuk melawan dengan tangan kosong. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus berjuang. Pintu rumah itu didobrak. Masuklah sekelompok pria bersenjata. Mereka mengenakan seragam hitam, wajah mereka ditutupi topeng. Mereka adalah agen-agen asing yang bekerja untuk perusahaan asing itu. Pertarungan sengit terjadi. Sofyan dan Ilham, yang telah terlatih dalam seni bela diri dan pertempuran, berhasil mengalahkan beberapa agen. Tetapi mereka terlalu banyak. Mereka terdesak. Lari, teriak Sofyan kepada Safawi. Selamatkan flash disk ini. Selamatkan bukti ini. Safawi ragu. Ia tidak ingin meninggalkan mereka. Tetapi ia tahu, Sofyan benar. Flash disk itu jauh lebih penting dari nyawa mereka.
Ia mengambil flash disk itu dan lari. Ia berlari ke dalam hutan, sementara Sofyan dan Ilham berusaha menahan para agen asing itu. Safawi berlari, melompat di antara pohon-pohon. Ia mendengar suara tembakan. Ia tidak tahu apakah Sofyan dan Ilham baik-baik saja. Ia hanya tahu ia harus terus berlari. Ia harus menyelamatkan bukti ini. Demi mereka, demi negara, demi kebenaran. Ia berlari dan terus berlari, sampai ia sampai di sebuah jalan raya. Di sana, ia melihat sebuah mobil. Mobil itu adalah mobil dari jurnalis yang telah dihubungi Ilham. Ia masuk ke dalam mobil, dan mereka pergi. Di dalam mobil, Safawi menatap ke belakang. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Sofyan dan Ilham. Air matanya menetes. Ia merasa bersalah. Ia merasa takut. Tetapi ia juga merasa bangga. Ia telah berhasil. Ia telah menyelamatkan bukti. Ia telah menyelesaikan misinya. Kini, giliran dunia untuk menghadapi kebenaran. Video yang dikirimkan Safawi menyebar cepat, seperti api yang membakar hutan kering. Dalam hitungan jam, video itu telah diunggah ke berbagai platform media sosial, menjadi berita utama di seluruh dunia. Rekaman itu menunjukkan para petinggi militer dan politisi, baik dari Indonesia maupun Malaysia, yang duduk bersama dengan pemimpin sebuah perusahaan asing, menerima suap, dan menyusun rencana-rencana yang keji. Publik di kedua negara terkejut. Mereka marah. Mereka merasa dikhianati. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi mereka justru adalah orang-orang yang mengkhianati mereka. Mereka turun ke jalan, menuntut keadilan. Pemerintah kedua negara panik. Mereka berusaha untuk membungkam berita itu, tetapi sudah terlambat. Berita itu telah menyebar. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mengambil tindakan. Para petinggi yang terlibat dalam konspirasi mulai ditangkap satu persatu. Mereka tidak bisa membantah. Video itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Mereka dibawa ke pengadilan dan diadili. Perusahaan asing yang terlibat dalam konspirasi itu hancur. Saham-saham mereka jatuh. Mereka kehilangan semua aset mereka. Mereka dinyatakan bangkrut. Perdamaian di Laut Ambalat kembali. Kapal-kapal perang ditarik mundur. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama, untuk melindungi wilayah perbatasan mereka dari ancaman asing. Mereka menyadari, mereka seharusnya tidak pernah menjadi musuh. Mereka seharusnya menjadi sahabat. Safawi, yang bersembunyi di suatu tempat, membaca berita itu. Ia merasa lega, tetapi juga sedih. Ia telah berhasil. Ia telah membongkar konspirasi. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi pada Sofyan dan Ilham. Ia telah meninggalkan mereka. Ia merasa bersalah. Tiba-tiba, ia menerima sebuah telepon. Itu adalah Ilham. Suaranya terdengar lelah, tetapi ia baik-baik saja. Kami berhasil lolos, katanya. Kami berhasil mengalahkan mereka. Kami berhasil kembali ke markas. Safawi merasa lega. Ia merasa sangat bahagia. Ia menangis. Ia tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ia telah berhasil. Mereka telah berhasil. Beberapa bulan kemudian, di sebuah penjara, Safawi Rashid duduk di sebuah bangku. Ia mengenakan seragam penjara, dan ia terlihat sangat tenang. Ia tidak menyesal. Ia merasa bangga. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengorbankan kebebasannya. Ia telah mengorbankan nama baiknya demi kebenaran. Tiba-tiba, pintu selnya terbuka. Masuklah Kolonel Sofyan Ali dan Kepala Intelijen Malaysia Ilham Yasir. Mereka berdua tersenyum. Mereka membawa sebuah tas. Kami membawa ini untukmu, kata Sofyan. Kami pikir kau membutuhkannya. Di dalam tas itu, ada sebuah laptop. Di dalamnya, ada video-video yang menunjukkan Safawi yang sedang berorasi, yang sedang berjuang, yang sedang berkorban. Video-video itu tidak menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat. Video-video itu menunjukkan dirinya sebagai pahlawan. Kami akan membersihkan namamu, kata Ilham. Kami akan memberitahu dunia apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau adalah pahlawan. Kau telah menyelamatkan dua negara dari kehancuran. Safawi tersenyum. Air matanya menetes. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mendapatkan pengakuan seperti ini.
Ia telah melakukan semuanya untuk kebenaran, bukan untuk pujian. Terima kasih, katanya, suaranya bergetar. Terima kasih banyak. Sofyan dan Ilham memeluknya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Mereka melihatnya sebagai sahabat, sebagai saudara. Cerita berakhir dengan Safawi, Sofyan, dan Ilham duduk di sebuah taman di penjara. Mereka melihat ke langit. Langit yang kini terlihat jauh lebih cerah dari sebelumnya. Mereka tahu, mereka telah melewati ujian yang sangat berat. Mereka telah berjuang. Dan mereka telah menang. Mereka telah menyelamatkan dua negara dari kehancuran. Dan mereka telah mengembalikan kehormatan, persahabatan, dan keadilan sejati.